Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali dengan saya di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini saya masih akan melanjutkan cerita tentang Riono ya, dan desa Mulyorejo di mana dia dan teman-teman serta keluarganya tinggal. Setelah sebelumnya Riono sempat mengalami mati suri, dan kali ini kita akan lanjutkan seperti apa kelanjutan cerita dari Riono. Namun untuk melengkapi cerita Riono, kita akan sajikan penuturan atau sudut pandang dari teman-teman yang lainnya. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Pada suatu malam saat semua keluargaku sudah terlelap, aku terbangun karena kebelet pipis. Saat makan malam tadi aku kebanyakan minum air putih karena ibuku memasak masakan pedas. Ya, otomatis aku harus menuju ke kamar mandi umum. Kejadian ini beberapa hari setelah kami melakukan ritual jalangkung itu. Dan bagaimanapun juga, aku meyakini kalau teror kuntilanak itu terjadi karena kita melakukan hal tersebut. Bau anyir seperti bau darah langsung tercium ketika aku membuka pintu belakang. Karena sudah gawat darurat, aku tidak memperdulikan hal tersebut. Pikiranku, kalau dikerjakan secepatnya, kuntilanak itu belum sempat menampilkan diri, aku sudah kembali ke kamarku. Ternyata salah. Si kuntilanak itu ternyata sudah menungguku di dalam bilik kamar mandi. Aku sebut saja kamar mandi kita ya, karena kalau kamar mandi umum kok kayaknya kurang gimana gitu. Kaget dong melihat cewek berambut berantakan dan memakai baju putih lusuh, penuh cipratan lumpur dan darah. Tanpa sadar aku ngompol, karena tadi sudah di ujung mulut bawah pipisku. Saat itu juga aku tidak bisa menggerakkan badanku. Mulutku terkunci rapat. Gak kebayangkan saat mengetahui aku ngompol, dia langsung menuju ke arahku. Dan dia langsung menyesapi atau meminum air kencingku yang berceceran di atas tanah. Setelah puas minum air itu, dia langsung berdiri. Wajahnya berhenti tepat di hadapanku. Wajahnya penuh borok, banyak belatung di dalam borok itu. Mulutnya, baunya busuk minta ampun. Dia meringis lebar, memamerkan giginya yang kuning tidak beraturan. Lalu dia bilang sesuatu kepadaku. Terima kasih. Lalu dia menghilang dari hadapanku begitu saja, diiringi tawa cekikikan khasnya itu. Itu adalah salah satu penampakan kuntilanak yang aku alami sendiri. Banyak kejadian yang jauh mengerikan ketimbang yang baru saja aku ceritakan. Ada juga kejadian saat pulang mengaji di Masjid Al-Barokah. Evi dan yang lainnya tidak mengaji saat itu. Aku tidak tahu apa alasannya, sehingga cuma aku, Aisyah dan Ismi serta beberapa teman dari desa Kresek yang hadir di masjid. Ustadz Fathur dan si kembar berencana untuk menginap di masjid karena hari itu hari Kamis. Mereka berniat menyimpan segala sesuatu untuk Jumatan besok. Aku bagian terakhir mengajinya karena rumahku paling dekat. Jadi ya gak masalah buatku. Singkat cerita, aku selesai mengaji dan beranjak pulang. Aku pun berpamitan pada Ustadz Fathur dan si kembar. Saat di luar, suasana sangat gelap. Penerangan di masjid sudah padam. Sepertinya kehabisan minyak tanah. Jadi kebayangkan bagaimana suasana saat itu. Untungnya aku membawa obor. Perasaanku saat itu sudah berjalan ke arah Baan. Namun kayaknya tanpa sadar aku tidak berjalan ke arah sana, melainkan menuju ke arah rumahku yang lama. Yang ada perasaanku saat itu, aku berjalan ke rumah yang berada di Baan. Aku masuk ke rumahku
langsung menuju kamar dan beranjak tidur. Entah berapa lama aku tertidur, yang pasti aku tidak tahu. Saat aku tertidur, kakiku terasa ada yang menggelitik. Awalnya sih tidak aku hiraukan, namun lama-kelamaan rasa geli itu semakin kuat. Karena itu, aku pun langsung terbangun dari tidurku. Bayangkan, yang aku lihat siapa yang menggelitik kakiku. Dia tidak lain adalah si kuntilanak yang saat ini menguasai desa Mulyorejo. Rambutnya yang kumal itu memanjang sampai menyentuh tanah, dan ujung rambutnya itu menggesek-gesek kakiku. Rambutnya bergerak-gerak, dan itulah yang membuat aku merasa geli di kakiku ketika tidur. Melihat aku terbangun, dia langsung tertawa cekikikan dengan nada yang sangat tinggi. Dan sekejap saja, wangi melati memenuhi sekitarku. Merinding yang aku rasakan langsung menjalar begitu saja. Aku langsung melompat dari tidurku. Dan saat itulah tersadar bahwa aku tidak berada di rumah, melainkan berada di puing-puing sisa rumahku yang dulu. Singkat cerita, aku langsung berlari saja tanpa memikirkan apapun lagi. Aku menuju ke arah Baan. Saat berlari itulah bodohnya aku melihat ke arah belakang. Dan tak ayal, kuntilanak itu mengejarku sambil melayang di udara. Tawa cekikikannya mengiringi langkah kami. Saat berada di depan makam umum Mulyorejo, di gerbang ada sosok putih sedang berdiri tegak menantangku. Dia adalah pocong, guys. Mukanya hitam legam, matanya menyala, menatap tajam ke arahku. Dia cuma diam aja sih, tapi kehadirannya semakin membuatku ketakutan. Bau minyak serimpi langsung memenuhi hidungku. Wajah pocong itu nggak terlihat karena aku meninggalkan oborku entah di mana. Jadi aku berlari melewati pocong itu sambil menutup mata. Saat aku berhasil melewatinya, dan bodohnya lagi, aku melihat ke belakang. Pocongnya tidak ikut mengejarku sih, dia cuma menatapku saja. Tapi kuntilanak itu masih mengejarku. Aku pun berteriak-teriak tak karuan. Di depan masjid, Ustadz Fatur Rahman keluar dari sana. Sepertinya dia mendengar teriakanku, lalu menghampiriku. "Ada apa teriak-teriak?" katanya. Aku pun menceritakan kejadian barusan, dan dia mencoba mencari kuntilanak itu. Namun, dia sudah hilang. "Kok bisa-bisanya kamu nggak langsung pulang ke rumah?" tanya Ustadz Fatur Rahman setelah menyerah mencari kuntilanak yang sudah hilang entah kemana. "Aku tadi langsung pulang kok, tapi sepertinya tanpa sadar aku malah pulang ke rumah yang lama." "Ya sudah, kita pulang bareng saja," katanya kemudian. "Loh, gak jadi nginep di masjid?" tanya Aisyah pada bapaknya. "Kasihan Angga, masa disuruh pulang sendirian setelah dikejar-kejar kuntilanak?" "Ya sudah, kita siap-siap pulang kalau begitu," kata Ismi. Jadi Ustadz Fatur dan si kembar, mereka tidak jadi menginap di masjid, dan kami berjalan pulang dengan perasaan tenang. Kisahku tidak berhenti di situ saja. Di hari kematian Riono, aku merasakan rumahku sangat panas. Tidak seperti biasanya. Biasanya sangat sejuk. Jadi aku merasakan ada seseorang yang aneh. Benar saja, saat aku tiduran sore hari itu, sepertinya aku bermimpi. Di dalam mimpi itu, Riono sedang menungguku. Dia seperti berbicara dengan seseorang, namun aku tidak bisa melihat orang yang dia ajak bicara. Lalu, dia berpaling ke arahku. Dia tersenyum lalu bilang, "Aku pergi dulu enggak?" Begitu aja. Dan seketika itu, aku langsung terbangun dari tidurku. Lalu suara teriakan Ibu Riono terdengar. Aku langsung menghampirinya, dan kudapati bahwa Riono telah meninggal. Aku berpikir bahwa mimpi tadi memang nyata. Riono berpamitan untuk terakhir kalinya kepadaku. Saat semua warga sedang berkumpul di lapangan Baan, saat itulah pandanganku tertuju ke arah pohon sirsak. Di sana, sosok kuntilanak tiba-tiba muncul. Dia langsung terbang ke arah rumah Riono. Dia menembus atap rumah itu dan menghilang dari pandanganku. Aku berniat menceritakan itu, namun aku mengurungkannya karena jenazah Riono saat itu diangkat keluar.
dan semua warga langsung mengangkat keranda mayat lalu bergegas mengantarkannya ke makam. Saat berangkat, aku berada tepat di belakang orang-orang yang memanggul kerandanya. Saat berada di perempatan jalan, sosok kuntilanak itu muncul entah dari mana. Lalu dia duduk manis di atas keranda yang berisikan jasad Riono. Saat itulah aku berteriak. Namun sepertinya suaraku tidak keluar. Aku cuma bisa mangap-mangap dan megap-megap saja. Jadinya aku cuma bisa melihat sosok itu dengan perasaan ketakutan setengah mati. Dia tertawa cekikikan sepanjang sisa perjalanan kami. Tatapannya sangat mengejek ke arahku. Sepertinya cuma aku saja yang bisa melihatnya. Jadi aku menundukkan kepalaku di sisa perjalanan. Di pemakaman, saat Riono mulai keluar dari kubur, sosok kuntilanak itu terbang menjauh. Dia tampak kecewa. Entah apa yang dia kecewakan. Lalu dia terbang ke arah timur dan menghilang dari pandangan. Karena Riono bangkit dari kubur, semua orang kan pada semburat. Lah, bapakku salah satunya. Tapi aku tidak. Aku terpaku atas pemandangan yang aku lihat di depan mataku. Gimana tidak? Temanku meninggal tadi sore. Malamnya dimakamkan. Pemakamannya belum selesai. Dianya malah bangun. Apa nggak gemeteran tubuh ini? Bayangkan aja, teror kuntilanak dan setan-setan yang lain sedang membuat gaduh di desa Mulyorejo. Tahu-tahu muncul pocong kecil pula. Lengkap ini. Bener kata Evi dulu, Mulyorejo bisa dibuat sebagai tempat wisata horor. Setelah Mas Andri menghampirinya dan Riono berhenti menangis, kami yang tersisa di pemakaman langsung pulang saja. Nah, karena aku tertegun melihat kebangkitan Riono tadi, kakiku masih membeku di tempatku berada. Ingat, pemakaman dilakukan pada malam hari. Penerangan dari Petromak itu pun cuma satu. Obor sih banyak yang bawa, tapi pada pulang semua. Kebayangkan gelapnya seperti apa? Karena membeku di tempat yang cukup gelap, Mas Andri dan yang tersisa lainnya tidak melihatku. Mereka pun meninggalkan aku di sana sendirian. Beberapa menit kemudian, aku sudah mulai bisa menggerakkan tubuhku. Dan tanpa pikir panjang, aku langsung berlari secepatnya. Tapi baru beberapa langkah, kakiku terperosok lubang yang tidak terlalu dalam, tapi membuatku langsung terjatuh. Nah, saat terjatuh itulah tubuhku menindih sesuatu. Aku raba-rabalah benda apa itu. Lambat laun, mataku mulai terbiasa akan kegelapan. Dan masih mencoba mencari tahu, aku jatuh menindih apa. Seolah-olah bulan mengerti, aku kesulitan untuk melihat. Dengan ajaibnya, dia langsung menambah dosis sinarnya. Saat itulah aku melihat, aku jatuh menimpa apa. Aku menimpa seseorang, terbungkus oleh kain putih lusuh dan penuh lumpur. Itu pocong. Dia sedang tiduran di tanah. Dia terpejam saat aku memandangi wajahnya. Nafasku seolah-olah berat dan sangat susah untuk menarik nafas. Untungnya aku bisa menggerakkan tubuhku. Buru-buru aku berdiri dan berniat untuk berlari. Dia malah memegangi kakiku. Karena nggak bisa berlari, aku langsung berteriak sekencang-kencangnya. Sambil menendang-nendangkan kakiku, aku berusaha untuk meloloskan diri. Tapi cengkraman tangannya sangat kuat. Aku masih meronta-ronta dan berteriak sekencang-kencangnya. Namun kakiku masih dia cengkram sampai terasa sangat sakit. Aku berdoa sebisanya dengan suara lantang. Apapun aku ucapkan, surat Al-Fatihah, surat An-Nas, dan yang lainnya. Namun cengkraman tangannya semakin kuat. Ampun, lepasin kakiku, teriakku semakin kencang. Beberapa menit kemudian, dengan seluruh kekuatan yang aku miliki, aku mencoba menendang sekali lagi kakiku yang dia pegang. Alhamdulillah, saat mengerahkan seluruh tenagaku, dia melepaskan cengkramannya. Jadi aku seolah menendang udara kosong dan langsung nyungsep ke depan. Sekali lagi aku terjatuh, dan sekali lagi aku menindih sesuatu. Pocong lagi, guys. Kali ini mukaku tepat di depan muka dia. Matanya terbuka lebar,
wajah yang hitam seolah gosong dan terbakar. Dan dia tersenyum manis kepadaku. Nggak manis deh. Lalu dia memamerkan sekumpulan belatung gemuk-gemuk yang ada di dalam mulutnya. Seolah kesetanan, tubuhku meronta-ronta nggak karuan, berguling-guling dan berdiri dengan susah payah, lalu langsung melesat keluar dari pemakaman. Aku berpikir keluar dari pemakaman, gangguan dari setan sudah selesai. Ternyata aku salah. Waktu lari pulang, jalan sudah sepi, tidak ada orang sama sekali. Lampu templek di Masjid Al-Barokah padam, yang menunjukkan Ustadz Fatur tidak berada di sana. Karena tahu di masjid tidak ada orang, aku pun terus berlari melewati masjid itu, melewati perempat jalan, dan terus berlari ke arah timur. Saat berada di depan bekas rumah Udin, di sana ada sebuah bayangan hitam besar sedang rebahan di jalan. Seolah dia tahu aku sedang berlari menuju ke arahnya, dia langsung menoleh ke arahku. Pucuk dicinta ulam tiba. Sosok itu adalah sapi penasaran yang pernah dilihat oleh Riono. Matanya yang sebesar gaban menyala menatapku. Otomatis tubuhku langsung membeku. Gimana ini? Di belakang ada pocong, di depan ada sapi penasaran. Aku kudu piye, guys? Sapi itu berdiri pelan-pelan dan dia menuju ke arahku. Dari hidungnya keluar uap nafas dan mulutnya mengeluarkan iler yang berwarna hijau, kelihatan lengket gitu. Dia langsung berteriak kayak "Mu" gitu loh. Apa itu namanya? Suara sapi lah. Istilahnya apa sih? Bolah. Pokoknya dia teriak "Mu" gitu dan langsung menerjang ke arahku. Aku yang kelimpungan berusaha menghindar dari terjangannya. Untungnya berhasil dan dia sekarang berada di belakangku. Tanpa membuang waktu lagi, aku langsung melesat kencang ke arah Baan. Nah, itu tadi merupakan cerita dari Angga. Sekarang Udin yang giliran akan bercerita pengalaman atau apa yang dialaminya selama di Desa Mulyorejo dari sudut pandangnya. Di suatu waktu, ini kejadian setelah kebangkitan Riono. Beberapa hari atau minggu selanjutnya, kejadiannya terjadi di Kalilanang. Karena sudah mulai masuk sekolah, saat pulang sekolah, cuaca sangat panas. Suara gangsir dari arah hutan kecil di tengah-tengah Desa Mulyorejo saling bersahutan. Suaranya yang memekakkan telinga membuat aku merasakan pusing. Aku pun mengajak Angga dan Dika untuk mandi di Sungai Lanang karena sudah tidak ke sana semenjak hujan badai yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Mereka tentu saja sangat bersemangat, apalagi cuaca sangat mendukung untuk mandi di sungai. Namun sayangnya mereka tidak mau karena mereka menemukan tempat yang lainnya. Sungai Plorot namanya. Itu sebenarnya cuma irigasi air sawah sih, namun dicor sedemikian rupa seperti pelorotan. Prosotan maksudnya, makanya dikasih nama Sungai Plorot. Di sana tidak seseru Sungai Lanang, tapi lumayan asik lah. Cuma aku kurang srek kalau mandi di sana. Maka dari itu aku mandi sendiri saja di Sungai Lanang. Puas mandi, aku rebahan di atas tanggul. Niatnya sih supaya badan kering dulu, baru nanti setelah kering aku pulang. Namun ternyata aku ketiduran, pulas lagi, dan terbangun saat matahari sudah terbenam. Kagetlah aku, tahu-tahu hari sudah gelap, dan sepertinya baju yang aku pakai tadi tertiup angin dan hilang entah kemana. Jadi aku tadi tertidur sambil bugil. Kaget kan? Aku mencari bajuku tadi. Nggak ketemu karena sudah gelap dan aku tidak membawa obor. Maka dari itu aku terpaksa harus pulang tanpa busana. Jarak Baan dengan Sungai Lanang tidak jauh. Karena sudah gelap, maka aku berjalan sambil memastikan jalan. Dan karena bugil, aku pun berjalan sambil celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri. Takut ada yang memergoki. Malu dong, tapi aman untuk saat ini. Di bekas pos ronda dulu, di bawah pohon bambu yang rimbun, aku mulai mencium bau melati. Seketika itu juga, aku membeku di tempatku. Aku memperhatikan sekeliling, namun tidak ada tanda-tanda seseorang atau makhluk hidup lainnya. Angin kencang berhembus, karena nggak pakai baju, aku langsung menggigil hebat.
Di hembusan angin itu juga, bau bangkai atau apalah namanya tercium menggantikan bau melati. Bulu kuduku langsung berdiri dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sekali lagi aku melihat sekelilingku, gak ada apapun yang terlihat. Beberapa detik setelah melihat sekeliling, ada cairan kental menetes di atas kepalaku. Aku memeriksa dengan tangan kananku. Cairan itu teksturnya kental dan lengket, berbau amis dan busuk menjadi satu. Ada beberapa belatung kecil putih-putih menari-nari di sana. Saat aku mendongak ke arah atas, tepat di mana cairan itu berasal, ladalah, ternyata sosok kuntilanak sedang tidur telungkup di salah satu pohon bambu. Pohon bambunya melengkung karena berat badan si kuntil itu, dan tepat di atas kepalaku lah wajahnya. Saat aku melihat dia langsung tertawa cekikikan. Baru mau lari, dianya langsung melompat ke arahku. Dia langsung memelukku dari depan. Dia lebih tinggi dari aku kan, tapi dianya memeluk sambil menggendong aku. Aku pun langsung berteriak ketakutan, dan dia malah membalasnya dengan tertawa lebih kencang. Sambil tetap berteriak, aku meronta-ronta sekuat tenaga, hingga akhirnya dia melepaskan pelukannya. Tanpa babi bu lagi, aku langsung berlari ke arah Baan, tentunya sambil teriak sekeras mungkin. Dia mengejarku, aku tidak menengok ke belakang. Aku tahu dari suara tawanya yang tetap berada di belakangku ketika aku berlari. Saat memasuki gerbang kampung, entah itu keberuntungan atau kesialannya, di sana nggak ada orang sih. Kalau ada orang, dipastikan dia melihatku lari tunggang langgang dengan berbugil ria. Gak ada orang, itu gak ada yang nolongin ya berarti. Tapi aku masa bodoh lah. Aku terus berlari ke arah Baan, dan di sana ternyata banyak orang di lapangan. Melihat aku yang bugil begitu, tentu saja mereka langsung meledak tawanya. Malu guys, terasa sampai sekarang. Awas ya, kalau kalian ikut ketawa. Nangis aku. Tapi aku tidak memperdulikannya. Aku langsung masuk ke dalam rumah, ke kamarku, memakai baju, dan langsung tidur, untuk melupakan kuntilanak dan tawa penduduk kampung Baan itu. Tiba-tiba, sebuah pukulan mendarat di bokongku yang semok. Semok. Aduh, apaan sih? Kataku. Ternyata ibukulah yang memukulku. Dari mana saja kamu? Kata dia sambil melotot kepadaku dengan muka yang lebih nyeremin ketimbang kuntilanak tadi. Anu mak, aku tadi ketiduran di Sungai Lanang. Terus kenapa kamu lari sambil bugil begitu? Kamu udah gendeng ya? Bajuku hilang mak, tadi pas selesai mandi, aku rebahan kan di tanggul, gak taunya ketiduran. Pas bangun udah malam, dan bajuku sepertinya ketiup angin, dan gak tahu hilang kemana. Jawabku panjang lebar. Mulai besok kamu gak boleh keluyuran. Sepulang sekolah harus ada di rumah terus. Tapi mak, aku memprotes. Gak ada tapi-tapian. Kalau melanggar tak gablok sandal kamu ya. Lalu dia pergi meninggalkanku sendirian. Betapa malang nasibku setelah ditinggal babu. Bukan. Setelah itu aku pun naik ke atas ranjang dan tidur. Oke, kita mundur ceritanya dulu ya. Kalian masih ingat nggak dengan cerita Riono saat sedang jalan-jalan ke kota? Kalian pikir cuma dia aja yang pernah ke kota? Kalian salah, aku juga pernah. Kejadian ini sebenarnya jauh sebelum badai yang menerjang desa Mulyorejo, dan bapakku masih bekerja sebagai kusir delman. Karena ada kuntilanak yang sedang berkeliaran di sekitar sini, maka aku jadi teringat dengan kejadian aneh yang pernah aku alami sebelumnya. Ya sudah, kita mulai ceritanya aja ya. Aku sedang ulang tahun saat itu. Untuk memanjakan aku, bapak mengajak aku main ke kota. Dan karena setoran delman mingguan sudah mencapai target, jadi bapakku bisa meminjam salah satu delman dari juragannya. Riono belum mengenalkan nama bapak dan ibuku kan? Nama bapakku adalah Waluyo, dan nama ibuku adalah Satinah. Oke, balik ke cerita. Gak lengkap kalau kita ke kota, kita tidak makan-makan di warung, iya kan? Nah, warung yang kami tuju adalah warung nasi goreng di pinggir jalan.
Warungnya memakai tenda biasa dan alat pembakarannya memakai anglo. Dan meja ada 2 buah ditemani 12 kursi kayu yang berjejer rapi. Petromak adalah penerangan warung nasi goreng itu. Dan yang beli di sana Mbak Laron yang ketemu cahaya. Ruame banget. Setelah sekian jam menunggu antrian, giliran kami yang mereka layani. Dan seporsi nasi goreng telah siap di depan mataku. Tak lupa aku membaca doa sebelum makan dan aku menyantap makanan itu. Aku kira rasanya bakal wah gitu bro. Tapi jujur, enakan nasi goreng bikinan ibuku sendiri di rumah. Ya walaupun penampilan nasi goreng yang di warung ini lebih mewah sih, tapi rasa memang gak pernah bohong. Iya kan? Setelah kenyang aku naik delman duluan. Ibuku menunggu bungkusan yang mau dibawa pulang. Dan bapakku membayar ke salah satu pegawai di warung itu. Sambil menunggu mereka, aku melihat pemandangan sekelilingku. Lampu-lampu gas menyala di setiap pinggir jalan. Dan lalu lalang delman serta becak. Dan mobil bro. Gak banyak sih, tapi ada aja yang lewat. Aku benar-benar takjub dengan mobil-mobil itu. Karena bentuknya keren. Tapi juga penampakan pengendaranya juga gak kalah keren. Istilahnya necis gitulah. Kali ini pandanganku kembali ke arah warung. Aku melihat bapakku sekarang berdiri di samping ibuku. Mereka membincangkan sesuatu. Aku gak bisa mendengarnya karena jarak kami cukup jauh. Lalu pandanganku teralihkan ke penjual yang sedang menggoreng nasi. Wih, keringatnya yang sebesar jagung memenuhi wajahnya. Lalu aku melihat ke arah masakan itu. Cukup lama aku memperhatikan nasi yang sedang digoreng. Hingga aku dikagetkan oleh sesuatu yang menetes ke dalam masakan itu. Pandanganku mengikuti arah tetesan itu. Dari wajan ke atas. Seketika mataku terbelalak. Alasannya adalah ada sosok wanita berambut berantakan, berbaju rombeng, berperut buncit, tingginya melebihi tinggi manusia normal. Dia sedang membungkuk ke arah wajan. Dan yang menetes tadi berasal dari mulutnya. Iya, itu ilernya sosok itu. Itu kuntilanak. Iler kuntilanak itu menetes dengan derasnya ke wajan penggorengan. Seketika itu pula perutku mual. Dan aku muntah sebanyak-banyaknya. Seolah sadar aku memandang kuntilanak itu, dia langsung menatap aku yang sedang mengeluarkan limbah dari mulutku. Dianya malah nyengir, lalu tertawa kencang. Suaranya memekakkan telingaku. Bapak ibuku tidak bereaksi kepada sosok itu. Jadi bisa dipastikan bahwa cuma aku seorang yang bisa melihatnya. Beberapa detik kemudian, kuntilanak itu menghampiri delman istimewa yang aku naiki. Dan aku pun pingsan dengan tenangnya. Waktu aku tersadar, aku sudah bubuk manis di kamarku. Ibuku sedang duduk di tepian dipan. Dia memandangiku dengan perasaan cemas. Ada apa, Le? Kok kamu tiba-tiba saja pingsan? Tanyanya. Lalu aku menceritakan kejadian pemandangan indah yang aku lihat di kota tadi. Kata ibuku, itu salah satu makhluk pesugihan. Semenjak saat itulah, bapak ibuku kapok untuk beli nasi goreng di tempat itu. Nasi goreng rasa iler kuntilanak. Boleh juga tuh judulnya. Nanti tak suruh Toletama membuat judul begitulah. Waktu itu mungkin si Toletama belum lahir ya. Masih jadi apa waktu itu? Balik lagi ke desa Mulyorejo saat ini. Saat ini di mana si Riono barusan bangkit dari kubur. Bukan tahun 2024 ya. Beberapa minggu selanjutnya setelah dia bangkit dari kubur, dia sudah mulai keluar rumah. Kami tidak pernah menjenguknya karena dilarang oleh Mas Andri. Saat dia keluar rumahnya, dia sudah berbeda dengan Riono yang aku kenal dulu. Dia dulunya yang periang, penuh semangat, dan bodohnya minta ampun. Bodoh banget, makanya sampai minta ampun. Kini sosok itu telah hilang sepenuhnya dari diri Riono. Dia kosong, seolah-olah rohnya masih belum masuk sepenuhnya ke tubuh Riono. Rambutnya panjang sebahu, kulitnya putih pucat seperti kulit orang mati. Dan matanya sangat sayu. Dia cuma duduk di teras rumahnya sambil mendengarkan cerita Mas Andri.
Aku tidak tahu apa yang dia ceritakan. Aku nggak berani mendekat karena masih takut dengan Mas Andri. Apapun yang diceritakan Mas Andri, Riono cuma senyum samar untuk menunjukkan bahwa dia mendengarkan cerita itu. Jujur, dulu sekali sebelum ada kejadian horor meneror Mulyorejo, aku sangat membencinya. Dia itu sok jagoan, sok bijak, dan suka mengatur. Tapi selang beberapa waktu, aku mulai menyukainya. Kami lebih akrab dengan adanya teror horor itu. Dan dia sudah menjadi sahabatku yang paling berharga. Maaf ya, waktu kamu diantarkan ke makam, aku gak ikut mengantarkanmu. Karena kan aku waktu itu sedang sakit. Kini rasa rindu akan petualangan kami memenuhi benakku. Aku ingin bermain lagi dengannya. Cepat sembuh ya, aku merindukan cerita-cerita bodohmu dan merindukan petualangan kita. Nah, setelah cerita dari sudut pandang Udin, kali ini kita lanjutkan dari sudut pandang Dika ya. Malam itu aku memang sedang sendirian. Entah berapa lama aku melamunkan sesuatu di teras rumah. Sambil menikmati secangkir air putih biasa, aku memikirkan nasib Mulyorejo. Begini, aku tidak menyangka desa yang kucinta ini tiba-tiba saja penuh dengan setan, penuh dengan genderuwo dan kuntilanak dan yang lainnya. Padahal sebelum-sebelumnya desa ini aman-aman saja. Ya, sebelumnya ada beberapa penampakan setan di sini sih, tapi tidak seheboh saat ini. Ini mungkin terjadi karena salah satu pohon beringin di kelurahan roboh dan para penghuninya kehilangan tempat bermukim. Bisa jadi kan karena salah satu buktinya udah ada, yaitu tragedi kesurupannya Pak Rawi. Atau lebih parah lagi, setelah si Evi memaksa kami melakukan ritual jalangkung. Aku sempat berpikir, keluarga itu memang pembawa sial, tapi gak berani aku sampaikan pada yang lain. Namun aku sedikit bingung, kenapa Pak Rawi memutuskan untuk membangun rumah-rumah di satu kompleks saja dan memberikan tanah itu secara cuma-cuma, sedangkan tanah bekas rumah kami yang dulu tetap menjadi milik kami. Lama-lama aku berpikir, kejadian horor yang terus-menerus terjadi di Mulyorejo ini adalah alasan utama mengapa Pak Rawi mengumpulkan kami di satu titik saja. Dia penakut. Dia takut kalau ada penampakan setan dan tidak ada tetangga sama sekali. Kalaupun ada, jarak rumah ke rumah yang lain berjauhan. Jadi, okelah, gak usah aku pikirkan lagi. Ngapain juga bocil seperti aku memikirkan hal-hal yang rumit, iya kan? Biar gak melebar ke sana kemari, aku ceritakan saja sebuah pengalaman yang sangat tidak masuk akal. Walaupun Riono sudah mulai keluar rumah, namun dia seolah-olah tidak mengenali kami teman-temannya. Dia hanya menatap kami dengan tatapan kosong. Kami sapa, dia hanya mengangguk sedikit saja. Aku tidak tahu apa yang dia lihat dan dia alami saat dia terkena santet dan mengalami mati suri. Soalnya dia belum cerita saat itu. Kata ibuku, orang yang sempat mati, dia pasti melihat kehidupan setelah kematian. Dan dia ingat apa yang dia lakukan, dia lihat dan dengar selama di alam sana. Aku ingin sekali mendengar kisahnya selama dia di alam lain. Tapi apa daya, Mas Andri masih melarang kami mendekati adiknya. Okelah, kita balik lagi aja di saat aku duduk di teras rumah tadi. Lagi enak-enak memikirkan itu semua, suara tangis wanita terdengar dari arah belakang rumah. Aku sama sekali tidak memperdulikannya, karena aku pikir cuma suaranya Bungat, karena dia sering sekali menangis di halaman belakang rumah kami. Pikirku kembali melayang. Aku sebenarnya sudah menceritakan semua kejadian di tanggul kedua dan ritual jalangkung yang kami lakukan kepada bapak ibuku. Tapi mereka cuma geleng-geleng kepala saja dan meminta aku untuk tidak terlalu sering bermain dengan yang lain, terutama Evi. Menurut mereka, sudah cukup sampai kejadian keluarga Riono yang mengalami hal-hal tidak wajar. Jangan sampai keluarga kami juga terkena imbasnya. Namun, aku tetap saja bermain dengan Evi dan yang lain. Karena selain aku menyayangi mereka, aku juga merasa cemas terhadap keadaan Riono. Aku menghormati keluarga Riono, terlebih setelah kejadian hujan badai yang terjadi di Mulyorejo beberapa waktu yang lalu.
Mereka begitu ikhlas membantu semua warga Mulyorejo, menerima mereka di rumah Bahdi, bahkan memberi kami makanan selama seminggu penuh. Ya, walaupun itu bahan makanan untuk tahlilan Bahti sih, tapi tetap aja kan dia nggak pelit kepada kami. Bahdi, Bungat, Pak Ngat, mereka benar-benar tauladan bagiku, menolong tanpa pamrih. Dan suara tangisan yang tadi aku dengar kini semakin dekat. Kasihan Bungat, dia kehilangan suaminya, bapak mertuanya, dan bahkan Riono menjadi seperti itu. Kembali pikiranku melayang. Aku ingat bapak pernah bercerita bahwa dia diam-diam sudah membangun ulang rumah kami yang ada di sebelah barat Masjid Al-Barokah. Walaupun sederhana, tapi paling tidak kami bisa menjaga jarak dari keluarga Evi. Bapak ibuku berpikir kalau kita tidak dekat-dekat dengan mereka, kejadian dan teror horor yang selama ini terjadi bisa kami hindari sepenuhnya. Suara tangisan itu sekarang sudah ada di belakangku. Aku refleks menoleh ke belakang. Sumpah demi apapun, tubuhku seketika merinding. Bagaimana tidak, di belakangku tidak ada siapa-siapa. Suara itu terdengar lagi. Ada suaranya, tapi tidak ada wujudnya. Nafasku langsung naik turun gak beraturan. Dadaku seperti ada genderang ditabus sekeras-kerasnya. Kakiku lemas, bak tidak memiliki tulang. Semakin kencang dan kencang, kuntilanak. Ini pasti kuntilanak sedang menangis. Suara pohon teh-tehan disibak sesuatu dengan sangat keras. Sosok hitam melompat ke teras rumahku. Sosok berbulu hitam legam dengan mata menyala di keremangan malam. Kali ini sampai ubun-ubun kepalaku terasa kesetrum. Nafasku semakin berat. Keesokan harinya, pagi hari aku berniat untuk berangkat ke sekolah. Ternyata Riono sudah berdiri di tengah lapangan baan. Yon, apa kabar? Sapaku. Hei, baik, kamu? Jawabnya singkat. Alhamdulillah, baik. Melihat aku memakai seragam sekolah, dia langsung berkata, apa kabarnya sekolahan? Apa masih seseru dulu? Iya masih, jawabku. Menyenangkan ya? Aku kangen sama kalian. Kenapa kalian lama tidak menjengukku? Apa kalian takut sama kondisiku yang mengerikan? Seperti disambar petir di pagi hari, aku tentu saja tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Aku hanya bisa berkata, anu, tanpa bisa menemukan jawaban yang tepat. Silakan berangkat. Yang lain sudah duluan, kamu nanti bisa telat masuk sekolah. Lalu dia pulang ke rumahnya. Astagfirullah, mukaku seperti ditampar sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya. Hatiku seperti ditusuk-tusuk. Padahal Mas Andri sendiri yang melarang kami menjenguknya. Tapi kenapa Riono bicara seperti itu? Apa salah kami? Aku melangkahkan kaki menuju ke sekolah. Tidak terasa air mataku mengalir di pipiku. Di sekolah, sebisanya aku menghindari teman-teman. Apalagi kejadian tadi sebelum berangkat ke sekolah. Aku benar-benar sudah mantap untuk menjaga jarak dengan mereka. Evi tetap saja mengajak aku berbicara, namun aku cuma menjawab ala kadarnya. Dia seolah tidak merasa bersalah sedikit pun tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpa kami. Sepulang sekolah, aku langsung mengurung diri di dalam kamarku. Tetap saja mereka mencari-cariku. Aku beralasan mau belajar karena sudah mau kelulusan sekolah. Aku ingin masuk salah satu SMP di kota. Sepertinya mereka memaklumi alasanku, jadi mereka berlalu begitu saja. Sore sudah datang. Aku kembali duduk-duduk di teras rumah. Tidak lupa aku membawa buku pelajaran untuk memberi kesan kepada teman-teman kalau aku benar-benar belajar. Jadi kalau mereka mengajak main, aku langsung bisa memberikan alasan yang jelas. Hari semakin gelap, namun sepertinya mereka tidak datang. Masa bodoh deh, peduli amat sama mereka. Aku udah capek dengan teror setan selama ini. Minggu depan kami sudah bisa pindah ke rumah di tempat yang lama. Aku sangat bersyukur, karena setelah ini aku benar-benar bisa lepas dari mereka, terutama Evi. Tidak lama setelah itu, ada seorang penjual gula kacang datang ke komplek baan ini.
Kebetulan aku memiliki sisa uang saku tadi pagi. Aku pun pergi membeli 2 buah gula kacang. Saat kembali ke rumah, kucing yang kemarin sekarang duduk di salah satu sudut teras rumahku. Saat duduk lagi, aku teringat akan sebuah kisah. Kisah saat-saat awal mulai rame kasus sapi penasaran. Aku sendiri juga penasaran dengan sapi penasaran itu. Bentuknya seperti apa sih? Sebegitu menyeramkankah? Sampai-sampai bapaknya Udin dan Riono sampai lari ketakutan. Apalagi si Riono, dia sampai gak cebok sehabis berak di sungai. Kue gula kacang tinggal sedikit. Dan saat itu Mas Didi, kakak laki-lakiku, keluar rumah. Kamu itu makan jajan gak bagi-bagi, katanya. Enak aja bagi-bagi, beli sendiri dong. Kamu kan udah gede, masa kalah sama anak kecil kayak aku sih? Mana orang jualannya? Tanyanya. Gak tahu, kayaknya udah keluar komplek. Cariin, beliin aku gula kacang. Dia memerintah. Enak aja, beli sendiri sana, main perintah-perintah. Emangnya aku babumu? Tak kasih uang 5 rupiah deh, belikan aku 5 buah gula kacang. Mendengar ada uang capeknya, semangatku langsung membara. Tanpa pikir panjang lagi, aku sambar uang yang ada di tangannya. Dan aku melesat keluar komplek mencari mbok-mbok yang jualan tadi. Cukup jauh aku keluar dari komplek. Tepatnya berada di depan rumah lama Riono. Mbok tadi terlihat. "Mbok, beli gula kacangnya," teriakku memanggil mbok tersebut. Dia langsung menoleh ke arahku dan berhenti di sana, di depan rumah lama Riono. "Beli 5 biji, mbok," kataku seraya menyerahkan uang 10 rupiah kepadanya. "Gak sekalian sama kacang rebusnya," kata si mbok itu. "Enggak, mbok, ini pesan masku." "Oh iya, ini." Dia menyerahkan pesananku. Dia jualannya unik. Dagangannya ditaruh di sebuah wadah besar. Kalau di sini nyebutnya tampah. Dan dia menaruhnya di atas kepalanya. Dan dia bisa menjaga keseimbangannya loh. Karena terlihat berat, aku pun membantunya menaruh tampah itu di kepalanya. "Makasih Yole, kamu baik sekali. Bisa minta tolong lagi sedikit?" "Minta tolong apa, mbok?" "Anterin mbok ke perempatan jalan itu." Dia menunjuk ke arah barat. "Lampu templek mbok sepertinya mau kehabisan minyak. Ini sudah mati malahan. Aku gak bisa melihat dengan jelas di sekitar sini karena sangat gelap." Karena jaraknya tidak terlalu jauh, jadi aku sanggupi permintaannya. Setelah sampai tujuan, aku langsung balik badan dan kembali pulang. Rencananya sih. Tapi baru beberapa langkah, perutku terasa sangat mulas setengah mati. Jadi aku buru-buru jalannya. Tapi semakin cepat langkah kakiku, kuning-kuning di mulut belakang malah semakin mendorong, memaksa untuk segera keluar. Waduh, gawat ini kalau brodol di tengah jalan. Aku harus tenang dan melangkah sepelan mungkin, supaya benda ini tidak mendorong paksa lagi. Di depan bekas rumah Riono, aku melihat ke arah sungai Gimun yang melegenda. Di sana ada 2 buah cahaya senter. Kayaknya ada orang. Kebetulan aku bisa berak di sana mumpung ada orang lain. Dan tanpa pikir panjang lagi, aku melangkahkan kakiku ke sungai Gimun. Sesampainya di sana, cahaya senter tadi sudah hilang. Kayaknya orang-orang tadi udah menyebar ke sisi lain. Karena sudah sangat gawat darurat, aku pun langsung mencari tempat ritual untuk menuntaskan hajatku. Dan aku menemukan sebongkah batu di pinggir sungai. Aku pun jongkok di sana. Tapi baru saja ambil nafas, 2 sorot lampu senter menyala di belakangku. Tuh kan, mereka di sebelah sungai. Aku pun semakin merasa tenang mengetahui orang-orang kembali ke arahku. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang masuk ke dalam sungai. Dan langkah kaki di dalam air mulai terdengar mendekat. 2 sorot lampu senter itu mati. Karena heran, aku pun menoleh ke belakang. Namun di sana tidak ada siapapun. Langsung saja tubuhku bergidik ngeri. Seluruh tubuh langsung gemetar hebat. Keringat dingin mengalir deras. Aku langsung segera cebok. Namun belum sempat meraih air sungai,
tiba-tiba sosok bermata besar, sangat besar, sedang menghadap tepat di mukaku. Sangat dekat, kira-kira cuma 5 cm-an. Kedua matanya menyala terang. Jadi tadi 2 cahaya senter itu adalah kedua mata sapi ini. Suara sapi disembelih keluar dari mulut dia. Aku pun berteriak kesetanan sekencang-kencangnya dan lari tunggang langgang. Gak sempet cebok, aku kena karmanya. Aku terperosok saat berlari karena aku juga belum sempat menaikkan celanaku. Bolak-balik nyungsep di sana-sini hingga akhirnya aku bisa keluar dari daerah kekuasaan sapi penasaran itu. Baru di jalan setapaklah aku menaikkan celanaku dan aku langsung berlari menuju Baan. "Ngapain kamu lari-lari?" tanya Mas Didi saat aku sampai di rumah. "Ada setan." "Hah? Ada sapi penasaran?" Dia semakin bingung. "Kamu ngomong apa sih? Sapi penasaran? Penasaran sama kamu?" "Alah, mbah wes, susah menjelaskannya. Nih, gula kacangnya." Aku menyodorkan pesanannya. Kok bau tai sih?" Iya deng, tadi karena nggak sempet cebok dan terjatuh, maka tanpa sadar aku memegang pesanan itu pakai tangan kiri yang sempat memegang itulah. "Mana aku tahu, udah makan, gak usah bagi-bagi," kataku. Dia pun ngomel-ngomel namun tidak aku dengarkan. Ternyata aku tertidur pula setelah berlarian dari arah sungai Gimun tadi. Begitu nyenyak, sampai-sampai saat aku terbangun, tubuhku terasa sangat segar sekali. Waktu kulihat sekeliling, suasananya masih gelap, dan kulihat jam di dinding ruang tamu, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Karena tidak ada hal apapun yang dapat aku lakukan, aku jadi mondar-mandir di dalam rumah, bingung mau ngapain. Duduk, rebahan, duduk lagi, rebahan lagi, sampai pinggangku terasa sangat sakit. Sial, kok kebangun jam segini sih? Jam segini mau ngapain coba? Beberapa menit kemudian, terdengar suara tangisan kucing dari arah depan. Langsung saja aku samperin. Mengganggulah. Aku mengambil sapu lidi dan bergegas ke arah depan rumah. Tapi samar-samar tercium bau kemenyan, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Kalau terdengar lagi suara kucing itu, langsung tak terjang dia. Jadi aku membuka grendel sepelan mungkin. Bau itu semakin kuat dan suara kucing nangis itu terdengar lagi. Tanpa membuang waktu lagi, aku buka pintu depan rumah dan langsung menerjang keluar. Dan di luar ternyata tidak ada siapapun, tidak ada seekor kucing sekalipun. Aku toleh ke segala arah, namun nihil. Gesit banget kucing itu. Pemandangan indah di luar rumah sekarang menghiburku. Suasana masih gelap, namun cahaya temaram dari lampu templek di depan teras setiap rumah menjadi temanku sekarang. Di arah sawah sebelah timur, aku lihat banyak sekali kunang-kunang beterbangan. Suara jangkrik bernyanyi mengisi kesunyian malam. Entah apa yang merasukiku. Aku bukannya masuk lagi ke dalam rumah, malah duduk di kursi yang ada di teras rumahku. Bau kemenyan tadi sudah hilang. Sekarang yang tercium bau sungai yang khas dari arah timur. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari arah pos ronda. Bapakku tadi ada jadwal jaga, dan itu suara tawanya. Seru banget kayaknya. Apa aku kesana aja ya? Tapi malas duduk sama dia aja di sini. Sambil senderan di kursi kayu buatan bapakku sendiri, aku mulai memejamkan mata. Tapi tiba-tiba suara tangisan terdengar dari arah timur, di balik pohon teh-tehan. Langsung aku samperin sumber suara itu. Tidak lupa, sapu lidi sudah siap di genggaman tanganku. Aku menerjang ke arah suara itu sambil berteriak. Niatnya sih untuk mengagetkan kucing kemarin, namun ternyata yang kaget malah aku duluan. Di balik pohon teh-tehan itu, ada sosok wanita sedang jongkok sambil meringis lebar ke arahku yang sedang menerjang ke sana. Matanya melotot, wajahnya penuh borok, dan dari lubang borok itu keluar belatung-belatung gemuk. Dan seketika itu juga, bau anyir amis atau bau bangkai langsung tercium hebat. Teriakanku yang awalnya garang berganti menjadi teriakan ketakutan.
Langsung saja aku balik badan dan berusaha untuk kabur. Tapi kuntilanak itu memegang kakiku. Sontak saja aku meronta-ronta sekuat tenaga. Tidak lupa berteriak sekencang-kencangnya minta tolong. Sepertinya teriakanku terdengar dari pos ronda. Terbukti dari bapakku yang lari sekuat tenaga menujuku. Saat bapak sudah dekat, kuntilanak itu melepaskan cengkramannya dan hilang entah kemana. "Ada apa?" tanya bapakku ketika sudah di depan rumah. "Ada kuntilanak. Kuntilanaknya nangis. Mau aku pukul, dia meringis," jawabku kacau balau karena masih syok. "Kuntilanak? Nangis?" Dia kebingungan. "Iya, kuntilanaknya nangis, jadi aku mau memukulnya." Sudah, kamu cepat masuk lagi ke dalam dan cepat tidur. Masih jam berapa ini?" "Pak, kapan kita pindah dari sini?" tanyaku saat mulai tenang. "Secepatnya." Lalu dia kembali ke pos ronda. Hari yang telah dijanjikan telah tiba. Kami sekeluarga pun pindah ke rumah yang lama. Rumah lama rasa baru. Karena tempat lama tapi bangunannya baru. Masih kinyis-kinyis men. Sholawatan diadakan di rumah ini. Para tetangga mengantar kepindahan kami. Teman-teman juga tidak luput dari acara ini. Aku mengobrol sesedikit mungkin dengan mereka. Mereka merasakan kalau aku menjaga jarak dengan mereka. Namun aku masa bodoh dengan itu. Acara sholawatan selesai hampir tengah malam. Tapi acara bersih-bersihnya belum selesai. Aku kebagian mencuci piring kotor. Dan Mas Didi kebagian merapikan ruang tamu. Bapak Ibu, mereka tepar di kamar. Capek deh. Karena sudah keluar dari area baan, aku merasa nyaman dan santai. Aku yakin di sini tidak akan ada yang namanya kuntilanak, gendruwo maupun pocong. Karena selama aku tinggal di sini dulu, aku sama sekali tidak pernah ditampaki yang seram-seram. Rumah bogel ternyata dulu sudah dibeli oleh bapakku. Dan sekarang ini dibangun sebuah surau kecil buat sholat berjamaah dan mengaji keluargaku. Bangunannya terpisah dengan rumah utama. Dan di tempat pemandian umum dulu, sumurnya masih ada dan masih berfungsi. Di sini sekarang dibangun kamar mandi pribadi. Dan yang paling penting, dibangun WC men. Kalau mau berak gak perlu jauh-jauh ke sungai deh. Mantap kan? Bangunan itu juga terpisah dari bangunan utama. Aku mencuci piring tepat di belakang rumah, di samping dapurku. Dapurku itu sistem outdoor. Zaman segini udah ngeri kan istilahnya? Outdoor, keren kan? Pandangan para tetangga kepada kepindahan kami, aku tidak terlalu tahu ya, karena aku juga tidak mau tahu akan hal itu. Mungkin aku sedang terlalu capek dengan setan gentayangan yang selama ini meneror kami. Tapi wes ora popo lah. Sekarang aku sudah jauh dari yang lain. Sekarang aku sendirian. Sendirian? Ketika kata-kata sendirian terngiang-ngiang di dalam kepalaku, seketika itu aku sadar kalau aku sendirian. Terus kalau ada apa-apa, jadi gak ada yang bisa nolongin dong. Gimana nih? Aku mempercepat mencuci piring. Seketika itu pula angin berhembus kencang. Lampu templek yang berada di dekatku padam. Sekarang gelap gulita menyelimuti sekitarku. Tenang, jangan panik. Cuma tertiup angin kok. Suara angin berhembus membuatku sedikit ngeri. Apalagi saat angin itu meniup pepohonan. Suaranya semakin membuat tubuhku merinding. Aku melihat sekeliling. Banyak pohon buah-buahan di pekarangan rumahku. Yang paling banyak adalah pohon jambu. Karena gelap, kini pohon-pohon jambu itu menciptakan bayangan hitam yang mengerikan. Dan seketika itu pula, aku teringat bahwa Ayu, anaknya Pak Ponijan dulu meninggal di sini. Aku menelan ludah mencoba tenang. "Mas Didi," teriakku, "ambilin korek api, lampu templekku mati nih." Tapi hening, cuma suara angin yang menjawab. Aku memanggilnya lagi, dan masih tidak ada jawaban. Jadi aku memutuskan untuk mengambil korek api sendiri. Saat memasuki rumah, dari arah salah satu pohon jambu, aku merasakan ada seseorang yang memperhatikanku. Langsung aku menoleh ke belakang. Gelap, jadi aku memicingkan mataku untuk memperjelas pandanganku. Di sana tidak ada siapa-siapa,
Jadi aku memutuskan tidak memikirkan itu lagi. Saat sudah berada di dalam rumah, tiba-tiba suara keras, suara sesuatu terjatuh dari tempat aku mencuci piring tadi. Aku mengintip ke sana. Sepi, tidak ada tanda-tanda makhluk hidup. Bau wangi melati mulai tercium lagi, namun tidak terlalu terasa. "Mas Didi," aku memanggilnya lagi. Hening, tidak ada jawaban lagi. Niatnya sih, tapi saat aku menutup pintu belakang, sesaat saja ada sebuah bayangan berada di balik pintu itu, namun langsung hilang. "Mas Didi?" tanyaku. Sosok itu menjawabnya. Jadi aku langsung tenang mendengarnya. Lalu aku berjalan menuju ke ruang tamu, menuju sosok itu. Baru sampai sekat pembatas, sosok itu sudah hilang. Saat itu belum ada listrik, penerangan hanya pakai lampu templek dan lilin. Jadi bisa kebayangkan bagaimana kondisi rumahku saat itu. Sosok yang awalnya aku kira adalah Mas Didi, kini dia telah lenyap begitu saja ketika aku sampai di dekat sekat pembatas ruangan. Suara benda jatuh terdengar lagi. Kali ini sangat dekat denganku. Aku melompat karena kaget. Lalu aku melihat ke arah itu dan mencoba mencari tahu. Aneh, tidak ada benda apapun yang terjatuh. Semua benda berdiri sebagaimana mestinya. Jadi aku pun berlari ke arah kamarku dan mencoba untuk melupakan hal tersebut, lalu tidur. Cucian piring, bodo amat, besok aja lah. Baru saja mau beranjak tidur, suara tangisan entah kucing atau kuntilanak kembali terdengar. Langsung aku baca surat pengusir setan sebisanya dan melantunkan sholawat walaupun terbata-bata. Bau melati langsung semerbak memenuhi kamarku. Dan suara tangis itu telah tepat berada di luar jendela depan. Aku tidak berani membuka mata. Jadi tubuhku aku kerubutin dengan kain sarung yang biasa aku pakai tidur. "Dika, main yuk." Mendengar namaku disebut, aku semakin gemetaran. Tunggu. Suaranya kayak pernah dengar. Tapi siapa ya? Sumpah, suara itu sangat familiar. "Dika, main yuk." Kembali suara itu terdengar. Itu suara wanita, tapi bukan wanita dewasa. Itu suara wanita, tapi masih anak-anak. "Dika, main yuk. Aku udah lama gak main sama kamu." Sambil berkata begitu, dia menarik kain sarung yang menutupi seluruh tubuhku. Pelan namun pasti tarikannya. Tentu saja aku tidak tinggal diam. Kain sarung itu aku pegang sekuat-kuatnya. Tapi aku kalah tenaga. Sarung itu tetap saja meluncur pelan ke bawah. Suara seseorang terdengar menaiki ranjang kayuku. Lalu disusul suara nafas pelan dari arah bawah tubuhku. Naik lagi dan lagi. Kini nafas itu terdengar tepat di depan wajahku. Aku masih merem dengan kuatnya, namun percuma. Aku bisa merasakan nafasnya dan mencium aroma nafasnya. Aroma nafasnya begitu busuk, aku sampai mual dibuatnya. "Dika, main yuk." Kali ini suara itu benar-benar tepat di depan wajahku. Entah apa yang merasukiku. Aku langsung membuka mataku. Dan sosok itu ternyata adalah Ayu. Iya, Ayu, anaknya Pak Ponijan. Wajahnya sudah mulai membusuk, mulutnya pecah-pecah, dan matanya menatap tajam ke arahku. Rambutnya kini jatuh ke wajahku. "Ayo kita main," ajaknya lagi. Aku mulai bisa bersuara, namun hanya itu saja yang bisa keluar dari mulutku. Dia mendekatkan wajahnya lagi. Kali ini wajahnya dan wajahku saling menempel. Jadi mau gak mau harus mau, aku menatap langsung matanya tanpa bisa berkedip sama sekali. "Aku kesepian, ayo kita main." Dia kembali bersuara. Namun seketika suaranya langsung meninggi, tinggi sekali, sampai gedang telingaku seakan pecah. Aku pun berteriak sekencang-kencangnya. Sekitar 5 menit kemudian, bapak ibuku membangunkanku. "Dika, kamu kenapa?"
Setan, Mak. Mana? Gak ada. Kamu tadi cuma mimpi buruk, kata ibuku. Setan, ayo Mak. Ayo jadi setan. Dika, main yuk. Suara Ayu terdengar lagi. Kali ini dari depan pintu kamarku. Itu Mak, itu. Aku menunjukkan jari ke arah pintu kamar. Itu, dia berada di depan pintu kamar. Mana? Gak ada. Kali ini bapakku yang bicara. Sambil tetap meracau tak karuan, aku tetap tidak bisa berpaling muka dari arah Ayu. Dan perlahan dia membalikkan badannya. Bukan main. Punggungnya ternyata berlubang sangat besar. Terlihat isinya, organ tubuh bagian dalamnya dari lubang tersebut. Belatung-belatung bergerak dengan riang di dalam sana. Ada yang jatuh ke tanah. Ada pula yang kejar-kejaran dengan belatung yang lainnya. Aku cuma bisa megap-megap saja. Lambat laun suasana mulai meredup. Cahaya lilin yang dibawa oleh ibuku kini semakin lama semakin pudar, lalu gelap. Dan aku pun terlelap sambil mangap. Sialan, aku pikir dengan kepindahan kami ke sini, semua masalah setan-setan sudah beres. Ternyata tidak. Teror horor masih saja silih berganti dan terus-menerus terjadi. Baik, sampai di sini dulu cerita dari Mbah Yono ketika kecil dulu yang mengalami banyak kejadian-kejadian horor, baik itu di kampungnya maupun di tempat lain. Ceritanya masih panjang, jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman Ada Apa Gerangan yang selalu menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa like dan share video ini. Pastinya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, sekarang saya harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.